layar saya bisa dilihat ya, layar saya bisa dilihat ya, Bisa. bisa Bisa, ya. bisa. Oke. Oke, mantap. Oke, tolong dimutkan ya, dimutkan ya, biar teman-teman yang lainnya bisa Tolong matikan mendengar mikrofonnya. eh, jelas suara saya ya. Nah, ini ini mungkin PowerPoint ini ya kan, PowerPoint ini sudah sering diterima lah ya, diterima oleh teman-teman ya. Ini saya langsung ke depannya saja ya, tentang origin ya. Nah, poin-poin ini sering sering di-share ya. Mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu-ibu, suaranya tolong di-move-kan dulu biar teman-teman yang lainnya bisa dengar nih, ya kan? Yang nyampaikan juga enak dan terganggu, ya. Mohon dibantuannya ya, mohon kerjasamanya. Tetapi kalau ibu-ibu mau diskusi di dalam grup ini, di dalam Zoom ini, ya kan diskusi dahulu, baru masuk lagi nanti, ya. Biar kita sama-sama belajar di sini tentang origin ini ya, biar jelas ya. Ini saya tidak akan menjelaskan secara detail semuanya, konsepnya bisa belajar pelan-pelan, tapi intinya saja, di sini saya akan menjelaskan bahwa origin development, ya kan, blueprint fase itu telah kita lalui pada saat fase pertama di tahun 2024. Oke, fase pertama di tahun 2024 ya. Hari ini kita masuk ke fase berikutnya ya. Hari ini kita masuk ke fase berikutnya, di mana fase saat ini decentralized exchanger ya kan, lalu dia juga Recording in progress. sentralisasi digital bank, anonymous, lalu ada koin stable coin ya ya kan, lalu cross payment pembayaran ya kan, pembayaran menggunakan bank ya kan, dan lainnya. Nah, kita berada di fase kedua. Fase kedua ini yang masih banyak kawan-kawan bingung, ya kan, masih kawan-kawan bingung. Nah, fase kedua ini mungkin ada perbaikan-perbaikan lah ya, karena masih ada, saya lihat di webnya masih ada yang masih diuji coba, ya, diuji coba. Nah, nanti setelah dia ini, nanti saya akan tunjukkan di mana mereka lagi tertulis uji coba, ya. Mungkin setelah setelah fase kedua ini berjalan dengan baik, dengan lancar, ya kan, ya mungkin 1 tahun atau 1 tahun setengah, kita tidak tahu waktunya kapan, ya kan, tidak bisa kita menganalisanya karena fase ini aja kan target mereka 1 tahun, kan udah lewat 1 tahun ya, 1 tahun 2 bulan ya kan, baru masuk ke fase kedua. Nah, nanti setelah fase kedua akan masuk ke fase 3 Web3 Metaverse, ya kan, itu akan lebih berkembang lagi ekosistem yang dibuat oleh Origin. Jadi Origin ini bukan kaleng-kaleng, mereka memang mengikuti roadmap yang mereka ada, ya. Jadi itu sudah disiapin, tapi kita masih apa sih yang mau dibikin, apa sih mau ini. Nah, sekarang udah kelihatan nampak sedikit-sedikit nih, ya kan? Karena hanya mereka lah yang tahu. Karena kalau diperhatikan, Origin ini sangat pintar ya. Karena ini adalah hitung-hitungan matematik ya. Ini jenius. Ini konsep dari sebuah bisnis cryptocurrency dengan sistem staking yang cukup jenius, yang hitungannya itu luar biasa. Tidak seperti bisnis-bisnis tangga sebelah, ya. Nah, di sini ini adalah proses ya, proses diagram ya. Diagram bagaimana liquidity bond ya kan, bagaimana user treasury sampai terkumpullah ke treasury. Saya tidak akan menjelaskan itu secara detail ya kan. Ini proses bond juga saya tidak ini. Mohon maaf Ibu atau Bapak yang ada di Zoom ini malam ini, tolong mic-nya dimatikan ya. Tolong mic-nya dimatikan ya kan, biar teman-teman yang lain yang bisa mendapat informasinya dengan jelas ya. Oke, saya akan terus di sini dan tidak semuanya. Nah, di sini saya ulangin lagi tentang flow chart, ya kan?
flowchart ini sangat sangat penting untuk saya jelaskan karena flowchart of LGNS staking process. Ini bagaimana prosesnya dari awal LGNS, ya kan? Dari awal LGNS ini kita beli sampai kita melakukan staking. Yang kita dapatin apa? Yang kita dapatin adalah 0,2 sampai 0,4%, ya. Jadi itu akan berubah sesuai dengan banyaknya holder, banyaknya para staking, sudah banyaknya koin. Itu yang mengakibatkan itu hasil staking akan mengalami perubahan, ya. Tolong saya ulangin lagi Bapak dan Ibu, mic-nya, Zoom-nya, mic-nya tolong dinonaktifkan, ya. Nah, dengan hasil itu kita akan mendapatkan hasil yang akan terkompon per day, ya kan, per 8 jam ke modal kita. Jadi hasil itu terkompon dengan modal kita, ya. Terkompon dengan modal kita dulu waktu 0,4 itu hasilnya kurang lebih 43%, ya. Yang per hari ini kurang lebih 0,25%. Nah, hasil ini bisa kita keluarin atau modal kita bisa kita lakukan stake, melakukan swap dengan penjualan. Nah, pada saat kita melakukan swap penjualan itu ada transaksi pembiayaan transaksi, ya. Pembiayaan transaksi itu, ya, saya minta tolong sekali lagi, mohon Bapak dan Ibu yang terhormat, ya, mohon bantuannya agar mic-nya dimatikan, ya. Dari transaksi ini terjadilah biaya 5%, ya. Terjadi biaya 5%. Nah, biaya 5% ini untuk apa saja? Yang pertama untuk 2% FOMO pot. Di akun ada itu. Yang kedua ada 0,29% untuk ekologi reward, ya. Untuk reward, ya. Yang ketiga 2,1% itu terjadilah pembakaran koin, ya. Pembakaran koin. Jadi ini terjadinya pembakaran koin, ya. Ya, terjadinya pembakaran koin dan akan menuju ke terbentuknya daripada stablecoin. Oke, saya lanjutin. Yang ini tidak perlu saya jelaskan karena ini adalah FOMO pot. FOMO pot itu bisa dilihat di akun masing-masing, baik FOMO pot harian, mingguan dan bulanan. Nah, di sini saya jelaskan sekilas tentang turbin, ya. Turbin atau trading turbo. Trading turbo dapatnya dari mana? Dari spider web system, dari rabat, ya, dari penjualan bond atau obligasi, ya, yang diambil oleh tim kita, ya. Dan dengan ketentuan kita sudah mendapatkannya. Lalu yang paling menarik adalah dari DAO reward. Nah, dari reward dan terkumpulan di trading turbo. Setelah kita klaim, kita akan terkumpul di turbin, ya. Dari turbin lah kita bisa melakukan transaksi, ya, kita tukar DAI-nya. Nah, ini penjelasan tentang spider web sekilas. Spider web ini, ya kan, bisa kita ikutin apabila kita qualified. Di mana qualified kita adalah $100. Apabila terjadi penurunan harga, ya kan, qualified tersebut, ya kan, tidak terjadi. Kita harus menambah koin, ya. Nah, direct kita secara langsung itu, ya kan, akan menentukan kita bisa mendapatkan rabat diiringin dengan besarnya daripada kita punya koin, ya. Kita besarnya punya koin karena banyaknya kita punya koin, rabat pun bisa sampai ke 15 rabat, ya. Nanti bisa saya lihatkan gimana gambarnya, ya kan. Nah, ini adalah bond, ya, penjualan bond 5%, lalu ini adalah DAO reward. Nah, DAO reward ini sangat-sangat menarik, ya. Sangat-sangat menarik. Gimana DAO reward ini adalah, saya akan menjelaskan yang level 1 saja. Di sini kan banyak nih. Itu ada missionary, samurai, knight, messenger, wearable, dan master, ya kan. Nah, untuk kita bisa menikmatin DAO atau DAO reward ini level 1, ya. Saya jelaskan level 1 saja, yang lainnya bisa dibaca karena akan menguras waktu kita, ya. Jadi kalau kita mencapai level 1, syarat utama adalah sama seperti daripada spider web. Kita harus qualified. Itu yang awal dulu. Itu penting. Qualified itu $100.
Kalau kurang tambah koinnya. Jadi kalau untuk aman itu ya 150 lah dolar ya. Nah, jadi berapa dapat koinnya. Dengan seperti itu kita bisa mengikuti semua program-program yang dimiliki oleh Origin. Selain spider web, kita bisa mengikuti daripada peringkat, ya kan? Ikut berpartisipasi untuk mengejar karir, ya. Nah, syarat utama adalah direct kita secara langsung yang berbeda ya, berbeda Yang berbeda masih terbilang keren lah ya. Itu minimal, ya kan? Minimal itu 50.000 dolar ya. 50.000 dolar ya. 50.000 dolar direct kita itu yang crossline itu, dan kita berpeluang untuk mendapatkan 1-5% LGNS ya. Dan ini sudah terbukti. Sudah terbukti banyak teman-teman kita yang sudah mencapai di tingkat P1 ini yang memiliki penghasilan kurang lebih 100 juta per bulan. Nah, itu yang telah mereka nikmatin ya. Yang lainnya tinggal baca saja ya. Yang lain tinggal baca karena jangan sampai nanti akhir ngantuk ya. Oke, ini trading turbo ya. Kita akan mengklaimnya pada saat kita menukarkan day ke turbin, day ke LGNS. LGNS day-nya tersimpan, LGNS-nya ke tarik ya. Jadi tertahan selama 24 jam. Nah, apa sih yang bikin menarik daripada Origin? Nah, yang paling bikin menarik Origin itu adalah tidak ada penguncian modal. Itu inti di dalam sebuah bisnis ini, ya. Tidak ada penguncian modal. Nggak suka dengan bisnis ini, unstake dan tarik modal, ya kan? Nah, tidak tidak ada penguncian modal. Lalu zero day staking itu tidak ada hari yang libur. Tidak ada hari yang libur. Jadi hari kalender merah, hari libur, libur minggu tidak ada. Semuanya akan berjalan seperti waktunya, ya. Per 8 jam itu kita punya staking akan mengeluarkan hasilnya per 8 jam, ya. Jadi tidak ada distribusi your fund biayanya ya. Lalu tidak ada paket-paket pakai 100 dolar, 1000 dolar dan lain-lain, tidak ada. Lalu unlimited income, penghasilan kita itu tidak terbatas ya. Lalu tidak ada minimal atau maksimal withdraw ya. Penarikan itu berapapun bisa kita tarik ya. Berapapun bisa kita tarik ya. Lalu tidak perlu pakai KTP, identitas diri, karena dia juga blockchain ya, dengan program blockchain. Dan ini benar-benar 100% decentralized project ya. Dan ini project internasional, bukan lokal ya. Di Indonesia ya segelintir orang lah yang mengenal Origin, masih tidak terlalu banyak. Beda dengan di Cina, beda dengan di India ya kan, yang cukup besar, yang awalnya dikenalkan dari Korea ya. Nah, tidak ada capping nih ya. Capping itu tidak ada. Jadi unlimited pembatasan, tidak ada pembatasan income. Jadi capping itu tak ada ya. Oke. Nah, saya akan masuk ke akun ya. Ke akun biar jelas ya. Sebelum saya masuk ke akun, saya akan jelaskan sekilas saja tentang yang spider web ya. Tentang spider web. Ya. Nah, spider web ini saya sekilas saja ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail ya kan. Ini cara bacanya spider web karena ini sering di-share oleh teman-teman kita. Di YouTube udah banyak juga ya kan. Jadi ya sama-sama belajar, jadi tidak berulang-ulang para leader atau para teman yang ngajak untuk jelaskan ya. Jadi untuk menikmati spider, syarat utamanya, ini saya ulangi lagi, syarat utama adalah qualified minimal 100 dolar. Jadi kalau kita staking ya kan, ya usahakan stakingnya lebihin ya 120 dolar ya kan, atau 150 dolar. Kenapa? Karena LGNS ini adalah memiliki harga yang fluktuatif ya kan, tergantung dari supply and demand. Bisa-bisa kita lagi tidur dia mengalami turun, kita buka dia tiba-tiba naik lagi ya kan. Nah, itu sering terjadi ya. Jadi ya kadang-kadang ya senam jantung lah ya. Jadi dengan 100 dolar ini kita berhak untuk mendapatkan
rabat dari level 1 kita sebesar 16%. Nah, 16% ini rasio ya, rasio ini per day, per hari, bukan per 8 jam. Jadi jangan sampai salah hitung nanti itu. Nah, katanya yang bikin Zoom katanya itu 16%. Kenapa pas saya lihat tidak 16%? Itu bukan per 8 jam, ya kan? Per day. Jadi dibagi. Kenapa? Kenapa seperti dilakukan seperti itu? Karena pada saat per 8 jam itu ada yang narik modal, ada yang narik profitnya, akan terjadi perubahan-perubahan, ya. Per 8 jam itu akan terjadi perubahan-perubahan dan biasanya berbeda kita dapat 8 jam ini dengan 8 jam nanti dan 8 jam nanti itu berbeda. Besok juga hari ini bisa kita dapatkannya 1 LGNS, besok kita bisa dapatkan 0,5 LGNS, ya kan? Kok tambah kecil kata-kata. Kenapa? Karena ada yang tidak qualified, ada yang tarik modal, ada yang tarik profit. Itu berubah-ubah ya. Nah, kalau kita kepengen menikmatin sampai ke 5, ya saya langsung loncatin nih. Yang lainnya kan bisa dihitung sendiri. Sampai ke level 5, dengan level 5 ini kita dengan syarat kita sudah mensponsorin 5 orang secara langsung. Ya, secara langsung. Oke. Nah, kita sudah mensponsorin orang secara langsung dengan kita deposit pribadi kita. Itu qualified-nya sudah 1.200. Jadi kita beli koinnya itu qualified-nya 1.200. Kalau turun ya kan, karena harga turun dikit, ini goyang di 1.200 kita. Berarti kita tidak qualified, bisa-bisa kita bisa sampai cuma menikmati level 4. Nah, level 5 ini kita akan menikmati sampai 5 generasi. 5 generasi itu apa aja yang kita dapat? 16% generasi 1, 10% generasi 2, generasi 3 8%, generasi 4 7%, dan generasi 6 generasi 5 6%. Begitu seterusnya. Nah, jadi ya kan kesimpulan. Saya ngambil kesimpulan aja langsung karena ini sering dijelaskan berulang ya kan. Ini hanya menambahkan saja. Jadi untuk menikmati peringkat atau level ya spider web ditentukan oleh qualified daripada kita punya koin ya, dan ditambah dengan berapa banyak kita punya direct ya, sponsor langsung. Jadi sponsor langsung kita itu ya kan diiringin dengan berapa banyak ini. Dan ini sangat sedap ini ya kan, sangat enak ya kan, karena kita dapatnya per 8 jam ya, 8 jam ya. Ini luar biasa ini ya. Jadi baru kita bisa menikmatin ini sampai generasi ini. Oke, saya masuk ke akun. Ini hanya sekilas saja. Ini sudah saya jelaskan. Ini sudah. Jadi saya masuk ke akun. Tetapi sebelum saya masuk ke akun, saya harus jelaskan ini dulu. Nah, ya. Di dalam kita berbisnis, di dalam kita kepengen mengambil sebuah project, ya kan, sebuah project. Selain kita mengenalin daripada bisnis itu, tapi kita mengenalin apa sih yang dijual mereka, apa sih yang dilakukan mereka, ya kan. Kalau bermain kripto, apa sih kripto? Itu yang penting, ya. Nah, di sini kita harus lebih mengenal daripada koinnya, kriptonya, LGNS-nya, ya. Jadi, ya, LGNS ini ya kan cara mengecek daripada koinnya itu ada banyak alat. Banyak alat untuk kita mengecek ya. Salah satunya CoinKiko, Dex Scanner, dan pakai token pocket juga bisa. Jadi banyak di dunia ini untuk mengecek sebuah kripto itu sangat bagus atau tidak. Nah, salah satu alat yang biasa dipakai ya kan oleh teman-teman dan saya secara pribadi, saya menggunakan Dex Scanner. Nah, saya harapkan teman-teman memiliki itu ya. Gunanya apa? Nah, di sini saya akan jelaskan gunanya dan kita mengenal lebih dalam ini koin ya. Jadi caranya bagaimana? Kita klik di sini, kita cari Polygon, lalu kita lihat ada LGNS atau kita masukkan smart kontraknya di sini, ya kan, akan ketemu koin LGNS-nya. Ya kan, pastikan jaringan Polygon. Hati-hati banyaknya koin-koin palsu ya, LGNS palsu ya. Pastikan smart kontraknya sama. Oke, saya masuk di LGNS. Nah, di sini kita udah tahu nih
Koin LGNS ini adalah koin nomor 1, ya. Koin nomor 1, ya kan, di jaringan Polygon. Jadi ini koin bukan koin abal-abal, bukan koin ecek-ecek, ya, bukan kaleng-kaleng, ya. Jadi koin ini adalah koin nomor 1 di jaringan Polygon. Jadi berarti orang banyak yang trust. Koinnya koin nomor 1 di Polygon, ya. Di jaringan Polygon belum ada lawan nih, ini koin, ya. Udah berbulan-bulan tidak bergerak dari nomor 1 nih, basi nomor 1, ya. Udah cukup lama. Nah, di sini kita bisa lihat nih, harga pada saat ini harga di 19,49. Nah, kawan-kawan sering melihat harga di sini, ya kan? Nih, ya, baik harga USDT dengan DAI itu tidak berbeda, selisihnya sangat dikit, ya. Nah, liquidity ini sangat penting untuk kita mengetahui ini koin, ya. Kenapa liquidity itu sangat penting? Saya sering selalu berbicara sama teman-teman, saya lebih suka melihat liquidity. Ada teman-teman lebih suka melihat market cap. Market cap-nya lebih banyak, Pak Yanto. 2,5 dolar gitu ya. Ya, tapi mereka tidak tahu market cap ini hitungannya bagaimana. Market cap ini, ya, ini sekilas saja untuk penambahan pengetahuan dari kawan-kawan. Market cap ini dihitung berdasarkan jumlah koin yang beredar dikalikan dengan harga pasar. Itu namanya market cap, ya. Jadi untuk penambah pengetahuan saja, market cap dari mana asalnya? Jumlah koin yang beredar dikalikan dengan harga pasar. Itu market cap. Beda dengan liquidity, ya. Liquidity ini, ya kan, liquidity ini adalah semacam sebuah lumbung, ya kan, semacam sebuah lumbung. Jadi liquidity itu duitnya di situ. Jadi ada duit di situ sekitar 3 triliun lebih di sana liquidity. Nah, ini yang menarik saya. Kurang saja liquidity ini, misalnya kurang 269 ini jadi 265, harga turun, udah positif. Saya minta tolong, bapakku sayang, ibuku sayang, tolong bantu saya untuk dimutkan mic-nya agar saya juga bisa konsentrasi, ya. Nah, liquidity ini yang penting, ya, yang penting, karena dengan liquidity yang banyak kita masukin dana pun, mau kita masukin 5 miliar itu pun kita besok 5 hari kemudian kita tarik nih, itu nyaman-nyaman saja. Kenapa? Liquidity-nya besar, liquidity-nya sangat-sangat besar, ya kan? Karena nanti saya kalau masih ada ininya bisa saya lihatin, orang melakukan pembelian 100.000 dolar, orang melakukan pembelian 50.000 dolar, itu enteng saja di sini, ya kan, enteng saja. Itu yang bikin menarik di sini. Nah, inilah yang harus kita lihat, ya, karena dengan berkurangnya liquidity, harga akan mengalami penurunan, ya. Liquidity-nya cepat mengalami kenaikan, harga liquidity cepat mengalami penambahan, harga akan mengalami kenaikan, ya. Jadi kalau turun liquidity-nya itu, ya kan, misalnya jadi 100 juta dolar, ya. Kita kan tanya, itu kemana nih duit nih? Nggak bisa jatuh, ini bisa anjlok nih. Bisa jadi 10 dolar nih koin. Nah, ya mungkin teman-teman mau lakukan Aztec, ya silakan, karena itu keputusan masing-masing. Jadi kita tidak tahu di sebuah kota, sebuah negara ada isu apa, kita nggak tahu, ya kan? Karena ini sudah dilepaskan oleh developer ke market. Jadi yang bisa mempengaruhi ini liquidity ini adalah isu, ya kan? Isu, ya kan? Mungkin isu bisnis lain, mungkin isu yang lain, ya kan? Terjadi memang kelaparan orang melakukan penarikan yang besar-besaran, ya kan, di negara tersebut. Oke, saya lanjutin lagi. Dan di sini ada namanya volume perdagangan. Nah, volume perdagangan ini cukup luar biasa, ya. Sudah di atas, ya, hampir 400-an juta, 500-an juta dolar, ya. Nah, ini perdagangan cukup banyak, ya. Jadi perdagangan per harinya cukup banyak. Orang melakukan transaksi per hari 36,3 juta dolar, ya. Nah,
saya akan kasih tahu dengan teman-teman. Di sini ada namanya tanggal diciptanya koin ini. 1 year, 3 months, 17 day. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa ini untuk membantu teman-teman bisa baca di sini, ya kan? Ini ya. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini ya kan. Jadi semuanya telah dilepaskan oleh owner ya. Jadi tidak ikut serta lagi ya kan untuk memegang koinnya ya. Jadi di market udah dilepaskan semuanya ya. Oke. Nah, dari sini selain kita baca itu, kita bisa masuk ke chat. Ya, di chat ini kita bisa melihat bahwa setiap hari orang bergabung ya melakukan staking itu bertambah, holder bertambah 0,923 ribu ya kan, eh, holder ya, orang, akun ya kan, wallet bertambah terus setiap hari, dan bertambahnya itu cukup besar, ribuan per hari itu ya kan. Jadi apa namanya, kepercayaan dari masyarakat dunia ya kan, itu sangat trust, sangat percaya dengan LGNS ini ya. Nah, selain itu saya juga akan menunjukkan dengan teman-teman yang mungkin agak bingung membaca ini ya. Jadi saya jarang melihat yang ini nih. Saya melihat yang saya klik di sini, saya melihat yang paus karena saya suka melihatnya yang paus-paus saja nih. Ya kan? Kenapa seperti itu? Karena yang paus inilah yang kadang-kala mereka melakukan pembelian yang signifikan, melakukan penjualan yang signifikan, ya kan, yang berakibatkan mempengaruhi harga. Nah, yang paus-paus ini nih, ini ya kan, ini ya kan, ini bisa dilihat nih ya kan, oh, orang melakukan pembelian loh, cukup banyak, 30 ribu dolar ya, itu sekitar 500 jutaan ya. Nah, ini ya, nah ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi kita bisa ada sebuah bisnis yang mengatakan uh, mengatakan dengan saya kebetulan ada di dalam grup itu, LGNS ini kalau orang melakukan penarikan 100 ribu dolar udah goyang. Ini kalau saya hitung ini lebih loh. Saya tidak menyebutkan bisnisnya apa ya kan, mungkin ada teman-teman mengikuti bisnis itu ya kan. Ini satu orang aja udah 94 ribu dolar. Hitungannya itu hampir jamnya, waktunya 9 jam yang lalu ya kan, itu apa namanya, berdekatan ya kan, dan itu tidak goyang ya kan, tidak goyang. Orang melakukan penarikan 94 ribu dolar ini tidak goyang ya kan. Jadi itu terpatahin ya, itu terpatahin yang omongan daripada bisnis yang kepengen dia naik daun dengan berkembangnya LGNS di dunia. Nah, selain itu kita juga mau lihat pembakaran koin Bur ya, karena kita bercerita daripada origin, remove ya, itu bercerita by data, remove. Oke. Nah, remove ini adalah pembakaran. Setiap orang melakukan penjualan dia akan bakarin koinnya 2,1%. Oke. Ya, lalu di sini kalau kita mau lihat jejaknya ya, jejaknya itu tinggal klik ini ya, klik yang ini dia akan ke smart contract-nya. Polygon bisa kita lihat jejaknya. Lalu di maker ini adalah alamat wallet ya. Jadi yang ditongolin cuma 6 digit alamat walletnya. Biar sama-sama belajar bisa membaca daripada DEX calendar ya. Jadi kita bisa lihat by data. Oke. Lalu kalau chart ini adalah untuk melihat daripada orang yang suka trading ya. Orang yang suka trading yang mana melihat pergerakan LGNS yang cukup signifikan. Jadi ya kan banyak teman-teman yang pada saat melihat liquidity-nya turun, padahal turun sedikit, liquidity-nya melakukan unstack. Tiba-tiba harga mengalami kenaikan. Ya, dan ini terjadi sering ya. Kayak ini nih. Ini mengalami penurunan sampai dengan 11 dolar ya kan. Tiba-tiba tus kata dia naik langsung ke harga di sini ya. Harga di 16 dolar ya kan. Jadi kalau orang yang panik mungkin akan terjadi unstack dan mengalami kerugian ya. Begitu juga di sini ya kan, melihat merah ini turun terus ya kan.
ini akan jatuh ke sini, ya kan? Jatuh ini ke 15. Mungkin panik, unstake dan lain-lain. Ternyata dia mengalami kenaikan. Koreksi dan mengalami kenaikan. Begitu juga kemarin malam ini malam ini saya lihat ini. Kemarin malam itu dia turun sebentar, baru dia mengalami kenaikan. Ya. Nah, itu untuk mengenal sebuah koinnya biar lebih menarik ya. Kita bisa melihat, oh koinnya kayak gini nih, ya kan? Oh menarik ya koinnya. Jadi kita lebih mengenal koinnya. Nah, selain itu, ya kan saya juga akan membuka daripada smart contract-nya ya. Smart contract-nya sekilas ya. Ini smart contract ya, LGNS ini smart contract-nya. Jadi kita pergi saja ke smart contract-nya. Saya melihat di dalam desk screener saja ya. Jadi untuk melihat di smart contract-nya kita bisa baca. Semuanya bisa kita baca, tapi kalau sampai di sini kita bisa baca. Nah, ini ada holdernya. Kita bisa baca di sini, holder ya. Holder ya. Kita bisa baca. Jadi kita bisa baca ini yang ada gambar kertas di depan ini adalah blockchain. Jadi di dalam koin itu ada blockchain. Ini berkaitan satu sama yang lainnya, saling berhubungan. Jadi kalau Dev melakukan perombakan sedikit aja rontok semuanya, ya, karena ini tidak bisa. Nah, Dev pada saat menciptakan stablecoin, ya kan, stablecoin dia pasti akan melakukan penambahan smart contract di dalamnya, ya, bukan dia mau ngotak-atik yang di sini penambahan. Nah, di sini kita bisa lihat nih, koin yang di staking itu yang di sini nih, ini ada 103 juta ya koin yang di staking, ada 79%, ya kan? Nah, 79%. Nah, sisanya ada terletak di bermacam-macam di sini, ada yang di bond, ada yang di stake long term, ya kan? Ada yang masih dikunci 16 jam. Nah, di sinilah ya kan letaknya masih di sini. Nah, yang mana yang bukan punya apa namanya yang tidak ada smart contract-nya, yang ini nih, yang ada nih, ini milik pribadi nih. Nah, milik pribadi ini dia standby di wallet. Ya, standby di wallet ini biasanya dia gunakan untuk dia mengklaim, biasanya distanbykan untuk klaim speeder, untuk klaim DAO, ya kan. Jadi dia standbykan ya, biar dia tidak repot. Oke. Ini untuk ininya apa namanya smart contract. Nah, di smart contract ini juga di sini sudah bisa kita lihat semuanya, kita bisa baca ya. Ini web resminya Origin World, web resminya daripada LGNS yang didaftarkan di CoinKiko, ya kan? Dia daftar di CoinKiko juga. Nah, kalau kita pengen berhubungan dengan pihak daripada dev atau adminnya di Gmail, ada blognya, ada Twitternya, ada Telegramnya, lalu ini web paper, ya. Jadi kalau teman-teman ada teman yang mengatakan ada nggak web papernya? Ada. LGNS itu paling lengkap, paling lengkap. Ya kan, paling lengkap. Jadi dia mau lihat web papernya, ini ada. Tinggal buka di smart contract-nya, cek di situ ada lengkap. Kita di akun resmi dia tidak, ya kan? Kan dia LGNS, kok dia Origin, ya kan? Nah, mereka itu yang Origin, inilah yang LGNS itu. Karena di halaman depannya itu adalah penjelasan-penjelasan, ya kan, tentang originnya, tentang LGNS-nya, di dalamnya ada stakingnya. Seperti itu. Oke, saya kembali lagi ya. Jadi saya rasa desk screener ya, saya ulangi lagi, tolong diperhatikan liquidity. Itu paling penting sekali. Karena LGNS ini adalah tergantung dari fluktuatif harganya, tergantung antara supply and demand. Oke, ya. Nah, di sini oke, saya masuk ke akun deh. Ke akun berarti saya masuk deh. Saya rasa udah. Jadi banyak teman-teman yang terjadi sangkut pada saat dia swap, pada saat dia transfer, sangkut. Nah, nyangkut itu banyak faktor ya. Faktor nyangkut itu adalah terjadinya book di token pocket. Ingat, terjadinya book di token pocket, bukan di originnya. Karena transaksinya di luar origin. Ingat,
Ingat ya itu ya. Jadi saya ulangin lagi, kalau terjadi books ya kan, mungkin terjadinya transaksi terlalu banyak nih. Jadi atau transaksinya ditimpa, ini belum selesai dilakukan transaksi ini belum selesai transaksi lagi, booknya terlalu banyak. Jadi untuk book yang terlalu banyak bersihkan dulu, ya. Cache-nya bersihkan dulu biar lancar tuh. Nah kalau masih juga belum bisa, gunakan handphone lain untuk aktifkan di akun handphone yang baru itu, ya. Lakukan transaksi swap atau lakukan transaksi keluarkan koin poligonnya kemana, nanti dia akan normal kembali. Jadi book itu akan dibersihkan semuanya, ya. Jadi ada yang banyak mengatakan kok ininya nggak ada nyangkut, kenapa ini? Ternyata saya cek banyaknya book yang terjadi. Solusinya ada dua, yaitu kalau dia handphonenya dua, dia harus membuka dari handphone tersebut, lakukan transaksi di sana. Jangan tidak lakukan, dia buka tapi nggak lakukan transaksi, percuma. Ya, ya. Lalu satu lagi, misalnya handphonenya cuma satu, lakukan bikin trust wallet. Bikin trust wallet, masukkan prasenya, ambil yang poligonnya, lakukan transaksi juga. Dia akan normal, ya. Ya kan? Jadi bukan di originnya. Saya jelaskan lagi, itu bukan terjadi di originnya, tetapi book itu terjadi di token pocket yang padatnya jaringan Polygon yang akhirnya terjadi timpang tindih. Ya, oke, biar jelas semuanya. Lalu kalau misalnya ini yang merah, tolong jaringannya disesuaikan, ya, disesuaikan. Saya akan mulai masuk ke origin, ya, ke origin. Nah, ini origin ya. Nah, di origin ini saya akan di dalam ini saya akan jelaskan dulu, kita masuk di origin ya. Ini web resminya nih saya masuk nih, tentang LGNS ya. Nah, di sini kita harus tahu, saya kasih bahasa Indonesia. Tadi saya jelaskan bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia deh. Saya tidak akan jelaskan yang atas. Nggak terlalu penting-penting amat. Nah, yang ini, ya kan, ini telah ada semuanya dan yang 7 mulai ada. Penerbitan kontrak, penerbitan stabil koin anonim. Ya, stabil koin anonim itu, ya kan, dia bukan sama dengan USD, tidak akan sama satu LTNS, satu stabil koin mereka, koin A. Oke, saya masuk di sini. Oke, di sini jelaskan ulang kenapa terjadi adanya prase. Ini staking ya, staking dia, staking, jual obligasi, staking. Nah, di sini. Perencanaan ekologi origin. Nah, ini karena tidak pernah dibaca. Jadi saya terpaksa harus menjelaskan ke teman-teman ya. Tapi karena tidak pernah baca. Harus dijelaskan dulu baru ngerti, baru paham. Itu yang aneh. Jadi ada perencanaan ekologi. Jadi origin ini pada saat dibuat, mereka itu sudah mengkonsep. Itulah saya katakan bahwa yang punya kreator ini atau IT-nya itu sangat pintar, ya sangat pintar. Dan bisa sudah mengkonsepnya dari awal sampai ke depannya, ya. Nah, mereka sudah merencanakan tentang ekologinya. Kita sudah melalui tata letak ekologinya, ya kan? Tata letaknya udah kita jalani nih tentang ekologinya. Kita sudah masuk ke ini tata letak ini, kok bahasa Indonesianya kayak gini, ya. Saya bahasa Inggriskan lagi deh. Kayaknya udah enak bacanya nih. Walaupun tidak ngerti bahasa Inggris, tapi kayaknya enak bahasa Inggris sih. Ya. Kenapa terjemahannya sama, ya kan? Uh, jadi prase ini tentang ini tentang bond, ya kan? Itu sudah minting, ya kan? Koin non stabil, koin LGNS. Nah, kita masuk di prase ini. Ekosistem layouts yang tentang ini, ya, tentang private public chain, cross chain transaksi, decentralized exchange, lending agreement. Karena nanti akan ada lending, ya kan, kita tak tahu di mana lendingnya seperti apa. Decentralized gateway, ya kan, banking, ya kan, banking protocol. Lalu ada namanya coin deposit dan finance management, ya. Dia menggunakan daripada coin A, ya.
Nanti setelah berjalan 1 tahun atau 1 tahun lebih ya kan, bisa 2 tahun, itu baru masuk dia ke prase ini ya. Jadi kita tahu tuh, masih ada prase satu lagi tuh, metaverse ya kan. Tentang privat sosial ya kan, itu dengan menggunakan program dengan yang lagi hit ini adalah AI digital exchanger ya kan. Nah, kalau saya lihat sih di sini akan ada decentralized exchanger DEX ya kan. Tetapi saya tidak tahu itu DEX-nya itu untuk semua koin atau tidak. Karena di sini tertulis oleh decentralized exchanger. Nah, sini juga saya akan menginformasikan bahwa mereka masih melakukan uji coba under testing untuk debit and credit, ya kan? Pemasukan dan pengeluaran. Lalu di sini juga under testing cross chain bridge. Jadi ini masih uji coba. Kita belum tahu itu berbentuknya bagaimana, ya kan? Nah, bentuknya bagaimana? Ya kalau sering ngulik-ngulik, sering membaca di dalam sebuah origin, kita akan tahu, oh kayak gini maksudnya, oh kayak gini, oh ngerti saya nih, ya kan? Oh kita udah fase kedua nih, ini fase kedua nih bisa-bisa koinnya harganya mengalami kenaikan. Jadi kalau bisa menganalisa secara pribadi, saya masuk ke ini ya. Jadi step by step saya sudah masuk ke akun ya. Oke, akun. Nah, di akun origin ini ya kan, di sini ada namanya APY. APY itu adalah penghasilan kita selama 1 tahun ya kan, dihitung berdasarkan pendapatan kita ditambahkan modal. Dapat kita tambah modal. APY dengan APR cuma bedanya di situ. Kalau APR yang penghasilan kita harian kita tidak dihitung mereka. Itu yang APR ya. Itu biasanya dilakukan di sebuah exchanger ya. Jangan sampai salah, exchanger. Nah, di sini kita bisa lihat naiknya indeks. Naiknya indeks ini pengaruhnya dari mana? Karena banyaknya koin, karena banyaknya holder, perputaran, lalu jumlah staking yang ini, itu indeksnya akan mengalami kenaikan. Yang berakibat apa? Wah, ini ada yang belum dikirim nih. Tumben ya. Yang berakibat apa ya? Yang akibatnya adalah kita punya reward ya kan, reward yearly kita itu akan mengalami penurunan. Tadi di depan tadi saya udah jelaskan reward yearly 0,2 sampai 0,4 ya. Nah, 0,2 sampai 0,4 saya tidak tahu apakah dia yearly-nya itu yearly per 8 jam atau yearly per hari ya. Saat ini kita menggunakan yearly per 8 jam ya. Jadi di sini sangat profit nih ya, 0,25%. Nah, yang kita staking itu kan kita cuma cukup masukin aja. Kalau 100 koin kita masukin, yang cukup yang penting ada koin kita. Kalau mau unstake berapapun hitungan detik 0,1 udah bisa stake, unstake ya. Berapa bisa kita lakukan? Ya. Bisa kita lakukan unstake. Hitungan detik selama sinyal ada. Ya, sinyal ada, tidak terlalu berat ya. Nah, yang menarik di dalam staking origin ini adalah auto compound. Auto compound inilah yang bikin menarik, baik itu teman-teman yang baru bergabung maupun teman-teman yang lama. Inilah yang bikin menarik. Nah, auto compound ini luar biasa ya. Luar biasa yang telah banyak membantu kawan-kawan kita ya. Kawan-kawan kita untuk mendapatkan hasil yang penghasilan yang cukup lumayan. Nah, saya akan masukin auto compound. Ini adalah kalkulator ya. Kalkulator. Jadi jangan salah loh. Bukan paket ya. Kalkulator. Kalkulator auto compound ya. Yang mana ini telah disesuaikan dengan rate yang saat ini ya, per 8 jam ya, berdasarkan dari indeks ya kan. Kalau kita dengar indeks sih biasanya kita ingatan kepala kita di saham. Oh, saham kayak indeks juga. Kayak gini ya. Oke, nah di sini dengan 100 koin ya, dengan 100 koin itu kita akan dapatkan apa? Ya, dengan 100 koin selama
7 hari kita mendapatkan keuntungan 5 koin ya. Nah, saya akan ngitung dengan kalkulator saya milikin, walaupun jelek kalkulator saya ini. 100 koin dengan harga saat ini adalah 19,5 saja saya bikin ya. 1950 ya. Ya, saya hitung 100 koin. Kenapa hitungan 100 koin? Karena enak ngitungnya. Ya, tidak bermaksud mengarahkan, tetapi enak ngitungnya. Ya kan, ngitungnya enak. Jadi profitnya juga enak melihatnya. Tapi kalau satu koin kan nggak enak lihat profit. Satu koin cuma $19. Ya, dikalikan dengan 19,5 berarti kita kurang lebih memiliki modal. Misalnya harga, aduh salah. 100 koin dikalikan dengan harga saat ini kita anggap 19,5 dikalikan dengan modal kita 300 berarti kurang lebih modal kita berapa? 31.785.000 ya. Ini saya hitung ya kan 100 koin biar gampang hitungnya ya. Kan 1000 koin 100 koin dengan modal 31 dan orang bisa membeli di bawah itu 10 koin boleh ya kan, 5 koin boleh ya kan. Tidak harus ngikutin ini, berdasarkan kemampuan saja, jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Tapi kalau bisa ya kan 100 koin. Kenapa? Kita akan merasakan 100 koin itu 1 tahun ke depannya yang benar-benar kita menikmati ini koin ya. Mungkin ya kita dalam 1 bulan hanya menikmati 25%-nya saja. Nah, ini saya lihat nih. 25% saja. Jadi dari 100 koin kita hanya mendapatkan 25 koin saja ya. Jadi kalau modal kita itu 31 juta, nah ini saya main hitungan bulat aja. Kita dapat ini per bulannya dapatnya berapa? 7.750 ya. Dengan harga yang sama ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita dapat 25 kali 19 hitungannya gini, 19,5 ya kan dikalikan dengan 16.300. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, ini tadi saya hitung berdasarkan rupiah. Ini saya berdasarkan koin yang dihasilkan. Nah, jadi dengan 31 juta per bulan kita udah cuan, udah gajian 7 juta, ya kan? Tiap bulan digaji 7 juta kan enak ya. Ya kan, siapa yang mau ngasih dengan duit 31 juta tiap bulan kita digaji 7 juta, ya kan? Nggak ada, bro. Ya kan, nggak ada. Ya kan? Jadi di sini kita menikmati itu, ya kan? Nah, apabila kita belum membutuhkan dana tersebut, ya kan, keuntungan kita itu kita tarik menjadi modal, ya kan? Jadi selama 6 bulan kita belum melakukan penarikan, kita menikmatin 293 per koin, ya kan, nikmatin. Dan bila belum juga selama 1 tahun mungkin lupa, mungkin karena kesibukan, mungkin juga duitnya masih berlebih lah ya, masih berlebih ya kan, ini cuma iseng-iseng ya. Jadi pada saat 1 tahun kemudian dia akan mendapatkan 1608 koin ya kan, 1608 koin. Berapa duit? Ini duitnya 31.341. Kita hitung ya, kita hitung 31.340 di, betul nggak ya? 31341. 31 dengan 341 ya, 41 dikalikan dengan 16.300, setengah miliar. Setengah miliar. Duit 31 juta. Ya kan, mungkin segelintir orang menganggap duit untuk main-main saja, ya kan. Nah, 31 juta itu ya kan didiamkan selama 1 tahun itu berpeluang untuk mendapatkan 500 juta, ya kan, 500 juta. Ini dengan ketentuan harga yang sama pada saat kita melakukan pembelian, harga yang sama waktu kita pembelian. Nah, 1608 ya, 1608. Ini koin ya, koin LGNS ya, yang kita dapat kalau kita melakukan penyimpanan dalam 1 tahun. Terjadilah yang kayak kemarin tuh, terjadinya turun stuck, walaupun naik nih. Jadi turun dia setengah, ya kan, harganya, ya kan, turun setengah. Kalau dia mengalami terjadi turunnya setengah, ya kan, berarti, ya kan, harga dari $19 itu mengalami penurunan jadi sekitar
9 tambah 9, 18 ya, sekitar 9,5 lah ya. 9,5 ya. Jadi dikalikan dengan 9,5 satu koinnya, ya kan? Nah, jadi dapatlah 15,27. Kita kalikan dengan harga dolar saat ini 248 juta dolar. Iya kan? Jadi terjadi penurunan yang signifikan. Biasanya kalau turun signifikan itu biasanya mantul lagi. Yang selama saya hadapin seperti itu. Kalau dia yang tidak signifikan dia turunnya guyur-guyur tuh yang bikin saya ngeri tuh. Naiknya guyur-guyur tuh. Nah itu biasanya kalau naik guyur-guyur tuh naik kali dia tuh. Tapi kalau dia naiknya mendadak, biasanya turunnya mendadak, ya kan? Begitu juga turun mendadak, dia naiknya mendadak. Ini saya perhatikan historinya daripada origin yang telah berjalan seperti itu. Dia akan landai. Yang enak itu dia landai saja. TikTok-TikTokan, ya. Nah, itu kalau harganya $9 ya. $9. Nah, $9 itu ya kalau kita lihat di sini di gambarnya ya, di gambarnya ya kita akan melihat di gambarnya nih ya, di grafiknya yang biasa membaca daripada ini grafik ya. Ya, yang seorang trader udah bisa baca lah ini. Jago ya. Nah, secara teknikal. Nah, secara teknikal mereka bisa baca nih, ya kan? Harga $19, ya kan? Setahun kemudian kira-kira turunnya di kata orang ini turunnya ini wajar gak turunnya di ini? Turunnya setahun nanti kurang lebih nih lah lewat lagi dia sini. Nah, kita baca di sini. Nah, $9 sampai sini nih. Ya kan? $9 ya. Jadi hal kayak gitu tuh kita masih berangan-angan saja, menganalisa saja ya, menganalisa kalau misalnya hal terjadi hal yang terburuk ya. Nah, di sini ya kan dikarenakan harga koin ini pertama startnya adalah di $4 dan hal itu adalah hal yang di luar akal sehat kita dan hal yang tidak mungkin terjadi, tapi kita tidak bisa mendahului yang atas, ya kan? Ya, jadi tetap kita harus menghitung dan menganalisa seperti itu. Kalau misalnya dikembali ke harga awal dia di tahun awal dia diciptakan $4, ya kan mungkin atau tidaknya itu kita tidak tahu. Ya, kalau saya mengatakan agak berat dia nyampe ke $4, kenapa? Karena dia memiliki sistem spider web. Apalagi sistemnya sekarang udah ada penambahan sistem terbaru yang akan saya jelaskan setelah ini, ya kan? Nah, kenapa saya mengatakan berat, ya kan? Itu banyak alasan-alasannya. Nah, kalaupun terjadi, itu pula kita. Kalaupun terjadi, kita nggak bisa dahuluin yang di atas. Nanti marah yang di atas. Katanya ini nggak terjadi, nggak bisa kita ngalahin. Kembali ke $4, kita kalikan dengan harga dolar, ya kan? Kita masih menikmatin 104 juta. Dikurangin dengan modal kita sekitar 31 juta. Masih cuan sekitar 60-an juta. 69 juta. Ya kan? Masih cuan dalam 1 tahun. Ya. Jadi kita masih tetap cuan. Nah, di sini kita bisa ini ya. Mungkin kita melakukan penarikan daripada profit itu tergantung kita saja. Kita mau tarik per 6 bulan, kita tertarik per bulan atau per tahun kali. Kalau analisa kita bagus, matang ya kan, dan yakin dia akan berkembang dengan dia punya fase awal sudah dilalui sangat bagus. Sekarang masuk fase 2 yang boleh dikatakan gara-gara fase 2 harganya bukan turun malah naik pelan-pelan. Dan ini sangat berbahaya kalau menurut saya. Kenapa? Dan akan naik terus dia ini, ya kan? Jadi kita mendapatkan keuntungan dua, naik harga dan naik dapatnya dari hasil staking ya. Jadi teman-teman bisa menghitung sendiri di sini. Ini kalkulator ya, biar kita bisa analisa sendiri. Oke. Nah di sini saya akan masuk ke sinilah ya. Ini masuk ke sini nih. Ya. Nah, masuk di sini ya. Nah, masuk di sini, yang mana di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita dengan fase 2 ini, Spider Web itu kita harus mengklaimnya, kita harus memiliki kuota.
ya, memiliki kuota. Jadi kita beli dulu kuota. Kuota itu kita beli berdasarkan LGNS kita milikin, ya, ditukar dengan kuota. Nah, bagaimana kita memilikinya di sini? Di min. Nah, ini min ya. Nah, jadi, tidak mempengaruhi daripada kita punya investor. Investor senang-senang aja. Harga akan mengalami kenaikan. Terus nih kayak gini nih katanya kan. Investor senang. Yang paling senang itu investor. Ya kan? Yang banyak jaringan, wah bonus saya kurang nih. Itu pasti ya kan. Nah, jadi yang pastinya sih yang namanya investor nyaman, tenang. Harga naik, ya kan hasil staking banyak nih. Apalagi auto compound, hasilnya luar biasa. yang yang banyak banyak tim ya kan yang mengembang itu yang agak kusut, biasanya dapatnya sekitar sehari mungkin 2 juta atau 1 juta lebih. Sekarang berkurang nih, ya kan? Termasuk saya, ya kan? Jadi di sini untuk membeli di sini membeli kuota itu ya kan ambil di min, ya. Saya udah kirim juga video saya, ya kan? Juga bisa dipelajari di sana. Nah, di min ini ada di sini namanya claim A iDrop reward. Jadi claim A iDrop reward. Jadi koin stabil A dia, ya kan? Untuk kita ikutin daripada reward. Dan ini udah kuotanya udah penuh, udah nggak bisa lagi. Jadi ini udah kuotanya penuh, ya. Di sini kuotanya penuh. Ini minimal ini yang ini minimal itu 500 DAI, 500 DAI. Jadi ini saya kebetulan di dalam akun itu belum tidak ada 500 DAI waktu itu. Nah, di sini udah lewat dan tidak udah cukup kuotanya. Jadi tidak ini lagi tidak buka lagi nih. Jadi makanya ini ketutup. Jadi tidak sampai 2 hari ini habis. Itu yang hebatnya. Ini yang hebat luar biasanya. Kemarin saya waktu saya buka ini dengan programnya, itu masih ini 3 buah. Lalu pas paginya saya buka masih ada ini 2 buah, yang 2 ini. Lalu tiba-tiba hilang. Sudah ketutup semuanya. Berarti dia sistem kuota. Jadi kuotanya sudah habis. Nggak ada lagi nih. Untuk kita-kita ini udah habis. Nggak bisa lagi menikmati ini. Padahal dapatnya profitnya ini lumayan ya. Lumayan lah 1% sampai 100%. Nah, saya akan kembali lagi ke nih ya. Sebelum saya masuk ke Opten Energy Volume, saya masuk ke min Insus ya kan. Ini meeting ya, meeting. Nah, di meeting ini saya udah coba untuk melakukan ya kan, melakukan pembelian tes ya kan. Cuma 1,3 LGNS ya. Jadi ini hanya uji coba, saya minting ini ya kan, saya beli nih. Saya nggak tahu ini ternyata hanya kita beli untuk disimpan. Nanti ini bisa kita gunakan untuk pair to pair. Kayaknya ini pair to pair. Jadi kita beli, tukar LGNS kita ke coin minting ini. Dan itu bisa kita lihat juga dari ambil di atas, ini masuk ke sini nih. Nah ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, ini ada di sini nih. Nah, jadi kalau kita punya LGNS di sini, jadi ada kemajuan perubahan di sininya. Dan kemungkinan kita juga bukan hanya DEX trainer, kita juga akan masuk di Uniswap ya, Uniswap. Ya kan, kita belum tahu, kita tunggu saja ya kan. Nah, ya jadi ini telah jelas ya. Tinggal lagi yang saya bilang kuota tadi. Opten energi kuota. Nah, ini yang penting kali nih. Karena ini urusannya duit-duit nih. Nah, di sini saya akan jelaskan. Ya. Ini udah nongol seperti ini. Ini kemarin belum ada nih, menarik ini. Ya kan? Ini menarik, luar biasa nih. Ya. Jadi di sini akan saya jelaskan. Ya kan? Di sini akan saya jelaskan bagaimana ada telepon masuk. Saya jelaskan bahwa kita diberi 2 pilihan pada saat kita mengambil kuota untuk menikmati speeder hasil kerja kita. Ya kan? Nggak berpengaruh dengan orang yang staking kita. Ini tidak ada pengaruh dengan staking kita, ya, tidak ada pengaruh dengan staking kita. Jadi di sini kita dihadapin dengan dua pilihan. Nah ini, dan momen ini jangan sampai kita lewatin. Ingat,
Kenapa saya bilang jangan sampai kita lewatin? Kita harus hati-hati, di sini ada namanya today index. Kalau sudah today index ini, nah ini pasti persenannya akan mengalami penurunan nih. Nah, kalau udah indeks itu, kita harus itu ya, harus sedikit menganalisa ya. Nah, di sini kalau kita mengambil flag, nah ini saya jelaskan, mengambil flag nih flag satu, ya kan? Karena semuanya itu minimal satu. Dan untuk mengambil ini satu hari satu. Setelah itu ditutup, ya satu. Nah, setelah kita memilih ngambil satu ya, LGNS ya, bukan day. Ya, LGNS kita tukar dengan kuota. Dapatlah 259% kuota itu. Dikalikan. Ini saya pakai kalkulator. Nah, kalkulator saya tadi. Misalnya kalau 1 kali 2, 5, berapa tadi? 59 ya persen. Nah, dapatlah kuotanya 2,59. Nah, kemarin itu saya ngambilnya ininya masih di 260%. 260%. Ya. Jadi tambah lama tambah sedikit nih. Ya. Tambah lama tambah sedikit. Nah, jadi persennya tambah sedikit. Nah, apa yang kita dapatin dengan itu? Kita akan dapatin kuota, ya kan? Bertambah kuota kita. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan staking ya, random prevision. Nah, staking kita dapatkan staking di sini. Nah, dapatkan staking ini ada ini nih claim interest. Berarti ada hasil kita di staking di sini nih. Tapi persentasenya saya nggak tahu nih. Jadi kita akan dapat staking ya. Dapat staking yang mana koin kita itu dikunci selama 359 hari ya. Dan memang tidak bisa ini. Tetapi di sini ada klaim nih. Ini saya tidak tahu apa. Oh, ya. Ini belum saya coba ya. Nanti saya coba. Ini saya tidak mau berspekulan. Nanti saya coba pelan-pelan nih. Ya. Nah, itu kalau flag. Ya. Nah, lalu masuk ke burning. Ya. Nah, di burning itu sama. Minimal 1 juga. Dengan kita mengambil burning, kita dapat kuotanya 495. Jadi kita pilih aja. Mau flag atau mau burning. Ya. Disesuaikan dengan speeder kita. Jadi speeder kita sesuaikan. Ya. Nah, lalu, iya kan? Kalau yang flag ini story-nya di sini. Ya. Ini story-nya. Nah, kalau yang ini, yang burning, ini story-nya di minting. Ya. Nah, koin kita tuh hilang, dibakar, hangus ya kan. Nih 1,78. Saya uji coba yang 00 kemarin tidak masuk ya kan. Jadi saya dapat 8,78. Ya. Itu kalau yang ininya. Jadi kita yang milih sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita sayang dengan koin kita, ambil yang ini. Ya. Ambil yang ini. Kalau hitungan ini saya belum dapat. Nanti harus dihitung dulu. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini. Ya. Saya belum dapat hitungan itu ya. Ada random principal dan claim interest. Berarti ini hasil koin nih. Hasilnya. Nah, hasilnya hitungannya berapa? Nah, kalau hasil hitungannya itu sama dengan hasil stakingnya normal, ya di stakingin aja. Staking di sini 100 apa namanya 10 LGNS ya kan. Kita bisa dapat ininya gratis ya kan, dapat gratis biar aja dikunci lama-lama ya kan. Nah, jadi ini belum tahu nih ya, belum tahu saya. Ini hitungannya harus tahu, kita benar-benar hitung, jangan sampai salah. Nah, kalau burning enak ya, saya udah lakukan kedua-duanya, burning dan ininya mengakibatkan saya memiliki kuota ya, saya memiliki kuota. Jadi yang ini sudah ketutup ya. Jadi kalau teman-teman masih nanya klaim reward iDrop rewardnya bagaimana ya kan, udah ketutup, terlambat karena cuma pada saat dibuka awal ya kan, hari ini pula habis, nggak sampai 1 hari ya kan, saking banyaknya peminat ya kan di luar negeri. Kalau orang Indonesia ini kan takut masuk $1 takut geletek ya kan, beda di luar negeri. Orang luar negeri itu kan bagus langsung dia masukin 1.000 atau 2.000. Jadi cepat kali habisnya.
Kalau min ini kan sudah berbentuk koinnya, ya kan? Tidak terlalu apa namanya berpengaruh. Karena kita beli 1 by 1, ya kan? Oke, ya. Ini sudah deck sudah semuanya sudah. Yang ini tadi saya sudah ikut menjelaskan ya. Oke, oh ya, ini tadi sudah saya jelaskan sambil jalan tadi ya. Oke, jadi dengan intinya, jadi dengan adanya program ini, ya, dengan adanya program ini, program pengambilan kuota itu, ya kan, koin LGNS ini akan terjadi banyaknya koin yang akan dibakar. Jadi berkurang koin itu beredar di pasar, ya kan. Lalu jumlah koinnya ada yang hilang ya. Jadi kalau flag LGNS itu koin yang ada itu akan berkurang, tetapi disimpan, ya kan. Jadi di pasarnya berkurang juga. Akibat dengan adanya energi kuota ini yang kemarin tidak ada, ya kan, mengakibatkan harga akan mengalami kenaikan. Karena kenapa seperti itu? Karena orang butuh LGNS. Jadi kan kalau kita staking nih, kita dikasih LGNS langsung masuk auto compound nih. Nah, dengan seperti ini kan kita harus membeli koinnya. Kalau nggak unstack ya, kita beli di luar berbentuk deck, kita beli dulu LGNS, baru kita putuskan untuk ngambil flag atau bull, ya kan? Dengan akibat yang terjadinya ini, itu berpotensi harga akan perlahan mengalami kenaikan. Ini kan baru baru 1 hari, 2 hari ya, masuk ke hari kedua. Dari kemarinnya sore. Nah, masuk hari kedua. Jadi pelan-pelan itu pelan-pelan akan mengalami kenaikan. Karena itu ada beberapa program yang masih mereka testing ya. Kita belum tahu tuh apa apa isinya dan gimana. Yang pastinya kita udah dapat bayangan tentang Origin. Dia tidak mengganggu staking kita, tidak mengganggu staking para investor. Investor nyaman-nyaman aja, nyantai-nyantai aja, ya kan? Apalagi harga ngalamin kenaikan. Yang garuk-garuk kepala itu yang biasanya dapat dapat bonus agak lumayan nih. Wah, harus beli kuota, gitu kan? Nah, tapi itu apa namanya salah satu yang membuat dia juga di staking dia pribadi dia akan menikmati kenaikan harga. Ya, saya rasa cukup itu Bu Devi ya. Terima kasih atas waktunya karena saya menghabiskan 1 jam lebih nih Bu Devi ya. Berbagi layarnya saya matikan ya. Oke, terima kasih Bu Devi. Saya persilakan Bu Devi melanjutkan atau ada yang mau bertanya. Terima kasih Bu Devi.